Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang kelima, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada hari Selasa sore 12 Syawal 545 Hijriah. Dalam semua urusanmu, lakukanlah secukupnya, wahai gulam. Kembalilah kepadanya. Bukankah engkau hamba yang lari dari tuannya? Bersimpulah kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan menghindari larangannya. Hendaknya engkau menerima ketetapannya dengan kesabaran dan kesetiaan. Sempurnalah sudah penghambaanmu kepada Tuhanmu, jika yang demikian itu telah sempurna sehingga kecukupan darinya akan datang kepadamu. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Dia akan mencintaimu jika penghambaanmu kepadanya sudah benar. Bahkan cintanya di hatimu akan lebih kuat. Engkau akan merasakan kedamaian bersamanya dan kedekatan dengannya. Engkau tidak perlu mencari teman selain dia, karena engkau tidak lagi merasa susah. Dalam semua keadaan, engkau ridha kepadanya, meski bumi menyempit dan pintu-pintu tertutup bagimu. Engkau tidak akan marah, engkau tidak akan datang ke pintu lain selain pintunya. Selain makanan darinya, engkau tidak akan memakannya. Bahkan, engkau juga akan bertemu dengan Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 12. Engkau tidak mungkin bebas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu, dekat dengan segala sesuatu, hadir pada segala sesuatu, dan memeriksa segala sesuatu. Setelah marifat tidak ada lagi keingkaran. Celaka engkau mengingkari Allah setelah mengenalnya. Jika engkau berpaling darinya, engkau sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan. Hendaknya engkau bersabar bersamanya, jangan bersabar ketika berpisah darinya. Tahukah engkau bahwa orang yang bersabar itu akan meraih keberhasilan? Demikianlah keadaan akal ini, mengapa tergesa-gesa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Tentang kesabaran banyak dibicarakan dalam ayat Al-Quran. Terkandung banyak kebaikan dan kenikmatan di dalam kesabaran. Bahkan orang yang sabar akan memperoleh pembalasan yang baik serta karunia dan kedamaian di dunia dan akhirat. Demikianlah engkau harus bersabar, karena engkau sudah melihat kebaikan itu di dunia dan kelak di akhirat. Engkau perlu mendatangi orang-orang saleh, berziarah kubur, dan melakukan kebaikan agar urusanmu menjadi beres. Jangan sampai engkau meniru orang-orang yang ketika sehat tidak mau melaksanakan, dan jika mendengar tidak mau mengamalkan. 4 hal menjadi sebab hilangnya agamamu. Pertama, apa yang engkau ketahui tidak engkau amalkan. Kedua, yang tidak engkau ketahui justru engkau lakukan. Ketiga, engkau tetap bodoh karena tidak mau mempelajari apa yang tidak engkau ketahui. Dan yang keempat, engkau mencegah orang agar tidak mempelajari perkara yang tidak mereka ketahui. Tampaknya engkau hanya mendatangi majelis-majelis zikir pada waktu longgar saja. Wahai gulam, engkau tidak istiqamah. Nasihat para penceramah engkau tolak. Engkau menertawakan dan mempermainkannya. Engkau menganggap bahwa mereka salah. Jika demikian halnya, engkau sedang berada dalam bahaya. Padahal sesungguhnya engkau berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah. Janganlah engkau menyerupai musuh-musuhnya. Hendaknya engkau mengambil manfaat dari apa yang engkau dengar.
Sungguh, engkau telah terikat dengan kebiasaan. Wahai gulam, engkau mencari bagian dengan mengandalkan sebab dan mengabaikan 4 musabab, dan engkau tidak bertawakal kepadanya. Engkau harus beramal dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sadarlah wahai orang yang lalai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan mereka untuk merusak, main-main, atau hanya sekedar makan, minum, tidur, dan nikah. Jika engkau melangkahkan hatimu kepadanya 1 langkah, dia akan melangkah kepadamu beberapa langkah untuk menjumpai para kekasih yang memendam kerinduan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Jika Allah menghendaki sesuatu untuk seseorang, maka dia sendirilah yang akan menyediakannya. Ini berkaitan dengan makna, bukan bentuk. Jika telah sempurna apa yang aku sebutkan itu pada diri seseorang, berarti suhudnya di dunia dan akhirat sudah benar. Jika suhudnya sudah benar, segala sesuatu akan datang kepadanya berupa kesehatan, kerajaan, kekuasaan, dan kepemimpinan. Jika demikian halnya, setiap bijinya menjadi gunung, setiap tetesnya menjadi lautan, bintangnya menjadi bulan, dan bulannya menjadi matahari. Yang sedikit menjadi banyak, ketiadaannya menjadi ada, kefanaannya menjadi abadi, geraknya menjadi tetap. Kemudian menjulanglah pohonnya ke aras, sedang akarnya menancap ke bumi. Daun dan rantingnya mengembang di dunia dan akhirat. Adapun ranting-ranting itu berupa hukum dan ilmu. Tidak ada dunia yang menguasainya, sehingga dunia berjalan di sisinya seperti lingkaran cincin. Akhirat tidak lagi mengikatnya. Kerajaan tidak lagi menguasainya. Tidak ada lagi penghalang yang menghalanginya. Tidak ada lagi orang yang menyakitinya. Jika keadaannya telah sempurna seperti itu, maka dia layak berada di tengah manusia. Selanjutnya diambil dari hadapan mereka dan diselamatkan dari lautan dunia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang yang menunjuki orang lain. Ia akan menjadi dokter, pendidik, pembimbing, juru bahasa, lampu, dan matahari bagi orang lain. Jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan menghalangi dia darinya. Sebagian orang ada juga yang dalam keadaan seperti ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kepada makhluk dengan tetap diselamatkan dan dijaga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik untuk membangun dan menunjuki manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang zuhud terhadap dunia akan diuji dengan akhirat. Orang yang zuhud terhadap dunia dan akhirat akan diuji dengan makhluk dunia dan di akhirat. Sungguh engkau telah lalai, seolah-olah engkau tidak akan pernah mati, seolah-olah pada hari kiamat nanti engkau tidak akan dihimpun di mahsyar, tidak akan pernah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah meniti siratal mustaqim. Inilah sifat-sifat yang melekat pada dirimu, padahal engkau mengaku Islam. Engkau berdosa jika tidak mengamalkan Al-Quran dan ilmu. Keduanya akan menuntutmu pada hari kiamat, dan ketika engkau hendak menjumpai Rasulullah SAW, beliau tidak mau menerimamu. Semua makhluk merasa takut pada hari. Mereka takut pada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, habislah seluruh kerajaan dunia, yang tinggal hanyalah kerajaannya. Segala sesuatu kembali kepadanya pada hari kiamat itu. Pada hari itu, tampaklah dengan jelas kerajaan, kemuliaan, dan kekayaan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dari segi makna, bukan dari segi bentuk. Pada hari itu, mereka menjadi tiang langit, paku bumi, dan wakil al-haq azza wa jalla. Jikalau pada hari ini masih bersifat makna, besok merupakan bentuk aslinya. Keberanian memerangi orang-orang kafir adalah keberanian para pembangkang.
Sedangkan keberanian orang-orang saleh adalah dalam menghadapi nafsu, keinginan, watak, syaitan, serta kawan-kawan buruk. Dan suhud terhadap dunia dan akhirat, itulah keberanian orang-orang khawas atau khusus. Sadarlah wahai gulam, sebelum engkau disadarkan tanpa perintahmu, hendaknya engkau bergaul dengan ahli agama. Sesungguhnya mereka adalah manusia pilihan. Orang yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang berakal, dan orang yang mendurhakainya, itulah orang yang paling bodoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua tanganmu berdebu. Maksudnya adalah miskin. Namun demikian, kedua tanganmu menjadi kaya bila engkau bergaul dan mencintai para ahli agama, karena kemunafikan akan hilang dari hatimu. Orang yang pamer berarti orang munafik. Pada hakikatnya, orang munafik itu tidak punya amal. Amalmu yang diterima hanyalah amalan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatlah yang diterima, bukan bentuk amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amalanmu jika engkau beramal dengan menentang nafsu, keinginan, syaitan, dan duniamu. Oleh karena itu, beramallah dengan ikhlas, dan janganlah engkau melihat jumlah amalmu. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal untuk mencari ridhanya, bukan karena makhluk. Cacat yang ada pada dirimu adalah bahwa engkau beramal karena makhluk, tetapi ingin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau meninggalkan kejahatan, kesombongan, dan kepungahan. Kesenanganmu hendaknya engkau kurangi, dan kesungguhanmu hendaknya engkau perbanyak. Sesungguhnya engkau sedang berada dalam penjara dan sedang berada di kampung kesusahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit bergembira, banyak bersedih, dan beliau selalu bertafakkur. Beliau sedikit tertawa, dan senyum beliau adalah untuk menyenangkan hati orang lain. Sesungguhnya hati beliau penuh dengan kerisauan. Beliau tidak akan keluar dari rumahnya dan tidak akan duduk bersama siapapun seandainya saja bukan karena sahabat dan urusan agama. Jika halwatmu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar, wahai gulam, hatimu tentu akan kagum dan menjadi bersih. Dalam keadaan seperti ini, pandanganmu dapat menarik pelajaran. Hatimu bertafakkur, ruh dan maknamu sampai pada Al-Haq Azza wa Jalla. Memikirkan dunia dapat menjadi siksaan dan hijab, dan memikirkan akhirat mendatangkan ilmu dan menghidupkan hati. Orang yang bertafakkur akan memperoleh ilmu tentang keadaan dunia dan akhirat. Mengapa engkau menyanyiakan hatimu untuk urusan dunia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggungnya dan menentukan jumlah dan waktunya? Engkau mencari rezeki atau tidak, Dia memberikannya kepadamu setiap hari. Mengapa engkau mempermalukan diri di sisi Allah dan manusia? Karena kurangnya keyakinan, bahkan tidurmu memikirkan rezeki. Ketahuilah bahwa dengan bertambahnya iman, rezeki itu akan mencarimu. Jika keyakinanmu telah sempurna, ketika tidur engkau tidak akan memikirkan rezeki. Janganlah engkau mencampur kesungguhan dengan gurauan, wahai gulam. Mustahil hatimu bersama makhluk ketika engkau bersama Khalik. Bagaimana mungkin engkau bersama dengan yang zahir dan yang batin jika engkau musyrik dengan sebab, dengan sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang tidak masuk akal, dengan sesuatu yang di sisi makhluk dan dengan sesuatu yang di sisi Khalik. Sungguh bodoh orang yang melupakan al-musabab dan menyibukkan diri dengan sebab. Sibuk bersama yang sebab berarti melupakan al-musabab, melupakan yang kekal dan puas dengan yang fana. Engkau menemani orang-orang yang bodoh, wahai gulam, sehingga engkau tertular oleh kebodohannya. Engkau akan tertipu jika berteman dengan orang-orang bodoh. Bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang alim, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sungguh baik keadaan orang-orang yang beriman dalam semua perbuatan mereka. Sungguh kuat mujahadah mereka, dan sungguh kuat pengekangan mereka terhadap nafsu dan keinginannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kegembiraan orang mukmin itu di dalam wajahnya dan kesedihannya di dalam hatinya. Orang mukmin memiliki kekuatan
dalam menampakkan kegembiraan di wajah dan memiliki kekuatan untuk menyembunyikan kesedihan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu banyak berpikir, banyak menangis dan sedikit tertawa, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada istirahat bagi orang mukmin kecuali menjumpai Tuhannya Azza wa Jalla." Orang mukmin adalah orang yang menyembunyikan kesedihannya dan menampakkan kegembiraannya. Secara lahiriah, ia bergerak dan bekerja, namun batinnya tenang menghadap Rabb-Nya Azza wa Jalla. Lahirnya untuk keluarganya, tetapi batinnya untuk Tuhannya. Nuraninya tidak ia tampakkan kepada keluarganya, tidak pula kepada anak, istri, tetangganya. Pendek kata, tidak kepada seorang makhluk pun. Ia mendengarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Mohonlah pertolongan atas urusanmu dengan menyembunyikannya." Orang mukmin itu selalu menyembunyikan keadaan yang ada pada dirinya. Ia akan segera memperbaiki ucapannya jika terlanjur keluar kata-kata dari lidahnya. Ia akan menutupi apa yang telah tampak darinya dan meminta maaf atas pernyataannya. "Jadikanlah aku sebagai cerminmu, wahai gulam. Jadikanlah aku sebagai cermin hatimu, sedang nuranimu adalah amalanmu. Mendekatlah engkau kepadaku. Jika engkau berjauhan denganku, engkau tidak akan melihat pada dirimu sesuatu. Engkau mesti bersamaku jika engkau ingin agar agamamu meningkat. Aku teguh dalam berpegang pada agama Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan menyalahimu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah duniamu di rumahmu dan mendekatlah kepadaku. Tampaknya engkau meragukan tangan yang tegas dan tidak munafik. Berdirilah di depanku dan dengarkanlah ucapanku. Sesungguhnya aku berdiri di pintu akhirat. Amalkanlah nasihatku ini, karena tidak lama lagi ia akan mati. Itulah tempat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan aman darinya di dunia maupun di akhirat jika engkau tidak takut kepadanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu yang sebenarnya. Sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Quran Surat Fatir ayat 28. Hanya para ulama yang mengamalkan ilmunya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal, mereka semata-mata mengharapkan keridaan dan kedekatan dengannya. Bahkan mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amal mereka. Yang mereka harapkan adalah cintanya serta keselamatan darinya, dan tidak terjauh atau terhijab darinya. Keinginan mereka adalah agar tidak tertutup pintu di dunia maupun di akhirat baginya. Selain Dia, tidak ada yang mereka cintai, baik di dunia maupun di akhirat. Dunia untuk suatu kaum, dan akhirat untuk kaum yang lain. Al-Haq Azza wa Jalla untuk kaum tersendiri, yaitu bagi orang-orang yang beriman, yakin, cinta, takut, tunduk, dan mengenalnya. Mereka itulah orang yang hatinya selalu bersedih karena Dia. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Dari pandangan lahir mereka, Dia gaib, tetapi dalam pandangan hatinya, Dia hadir. Dia setiap hari sibuk mengubah, mengganti, menolong ini, menghancurkan itu, menghidupkan dan mematikan fulan, menerima ini, menolak itu, mendekatkan ini dan menjauhkan itu. Lalu bagaimana mungkin mereka tidak takut kepadanya? Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedang mereka akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Dekatkanlah diri kami kepada Engkau ya Allah. Janganlah Engkau jauhkan diri kami darimu. Karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Demikianlah nasihat yang kelima dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.